Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih seringkali masalah keuangan terbesar itu muncul bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena kita nggak siap. Nah, hari ini kita bakal ngebahas cara membangun jaring pengaman finansial yang bakal nangkap kita pas lagi jatuh-jatuhnya dana darurat. Coba, coba renungin pertanyaan ini sebentar deh. Seminggu? Sebulan? Atau mungkin lebih? Pertanyaan ini emang kedengarannya nggak enak ya. Tapi jujur, ini penting banget. Karena hidup itu kan penuh kejutan. Dan kita harus siap sedia. Oke, kita mulai ya. Jauh sebelum kita mikirin soal nabung buat liburan atau investasi saham, ada satu pilar yang wajib, kudu, harus kokoh dulu. Kalau pilar ini diabaikan, ya sama aja kayak kita bangun rumah mewah di atas pasir. Gampang banget ambruknya. Nah, ini dia nih efek dominonya kalau kita nggak punya bantalan finansial. Satu aja kejadian tak terduga, misalnya harus ke rumah sakit. Itu bisa memicu bencana beruntun. Awalnya dari gesek kartu kredit atau pinjol, terus jadi stres, panik, ujung-ujungnya semua kerja keras kita selama ini rasanya sia-sia. Inilah mimpi buruk yang pengen banget kita hindari. Setelah lihat risiko yang serem tadi, sekarang kita ngomongin solusinya. Ini tuh bukan produk investasi yang ribet atau gimana-gimana loh. Justru ini adalah alat paling dasar tapi paling kuat buat ngelindungin masa depan finansial kita. Oke, jadi kata kuncinya ada 3. Khusus, tak terduga, dan mendesak. Ini bukan uang buat liburan impian atau ganti gadget baru ya. Tujuannya cuma satu, jadi penyelamat kita buat bertahan hidup waktu krisis datang. Nah, ini dia analogi yang pas banget. Kita kan nggak berharap jatuh dari sepeda ya kan? Tapi kita tetap pakai helm buat jaga-jaga. Dana darurat juga gitu. Kita nggak berharap di PHK atau sakit parah, tapi kita harus punya dana darurat. Persis kayak helm. Biar nggak salah kaprah, mari kita perjelas. Diskon gede-gedean di toko online itu bukan darurat. Tiket konser idola kamu juga bukan darurat. Dana ini tuh cuma buat situasi yang bener-bener mengancam hidup kamu, kayak tiba-tiba kehilangan kerjaan, atau ada keluarga yang butuh biaya medis mendadak. Sekarang kita masuk ke bagian penting, ngebahas kesalahan-kesalahan yang sering banget bikin orang gagal. Kalau kamu udah tahu jebakan-jebakannya apa aja, itu udah setengah jalan menuju kemenangan loh. Ini nih kesalahan paling umum. Banyak yang nganggap dana darurat itu ya sama aja kayak tabungan biasa. Beda banget. Coba lihat deh. Tabungan biasa itu buat ngejar mimpi, kayak liburan atau DP rumah. Nah, dana darurat itu buat mastiin mimpi-mimpi itu nggak hancur lebur pas ada badai. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda total. Percaya deh, godaan itu akan selalu ada. Ponsel keluaran terbaru, ajakan temen buat liburan dadakan. Ingat, setiap kali kamu tergoda nyentuh dana ini buat sebuah keinginan, kamu itu sebenarnya lagi merobek jaring pengamanmu sendiri. Disiplin itu kuncinya di sini. Nah, ini jebakan psikologis yang super bahaya. Pikiran kayak, ntar aja lah, gaji kan masih aman. Ingat, kita itu benerin atap pas cuaca lagi cerah, bukan pas badai udah datang. Nunda-nunda persiapan itu sama aja kayak ngundang masalah datang. Oke, kita udah paham konsepnya, udah tahu kesalahannya. Sekarang kita bikin ini jadi lebih nyata. Berapa sih sebenarnya uang yang perlu kita kumpulin? Yuk kita hitung-hitungan bareng. Aturan umumnya sebenarnya simpel kok. Semakin banyak orang yang bergantung sama kamu, ya artinya bantalan pengamannya harus makin tebal. Logis kan? Angka-angka ini bukan aturan baku yang kaku ya, tapi ini titik awal yang bagus banget buat nentuin target pribadimu. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh simpel ini ya. Misalnya, semua pengeluaran bulanan kamu yang penting-penting, kayak sewa kosan, makan, transportasi, itu totalnya 3 juta rupiah. Berarti target dana darurat kamu sebagai lajang itu ada di antara 9 sampai 18 juta. Nah, kalau udah kelihatan angkanya gini, jadi lebih terasa bisa dicapai kan? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Teori itu nggak ada gunanya tanpa aksi. Berikut ini adalah rencana langkah demi langkah yang bisa diikuti oleh siapapun. Serius deh, bahkan kalau kamu mulainya dari 0 rupiah sekalipun. Kuncinya ada di 4 langkah ini. Pertama, jangan pusing sama target akhir. Mulai aja dari yang kecil, misalnya targetin 1 bulan pengeluaran dulu. Terus yang kedua, bikin otomatis. Jadi pas gajian, langsung potong 5-10% buat bayar diri sendiri dulu. Ketiga, ini penting banget, pisahin rekeningnya, biar nggak keganggu. Dan ingat, jangan diinvestasiin ya, karena ini harus gampang diambil. Terakhir, konsisten. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting rutin. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Beneran loh.
Oke, jadi kesimpulannya apa? Membangun dana darurat itu bukan beban, sama sekali bukan. Anggap aja ini adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakuin. Bukan buat bikin uangmu nambah, tapi buat beli ketenangan pikiranmu. Coba deh, resapi kalimat ini. Setiap rupiah yang kamu sisihkan buat dana darurat, itu ibarat cicilan yang kamu bayar buat beli rasa aman dan kemampuan buat tidur nyenyak di malam hari, nggak peduli apapun yang terjadi besok. Pengetahuan tanpa tindakan itu noh besar. Ini dia 3 langkah nyata yang bisa langsung kamu lakuin. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Hitung pengeluaranmu hari ini. Buka rekening baru minggu ini. Atur transfer pertamamu bulan ini. Lakuin langkah pertama sekecil apapun itu. Pada akhirnya, bola ada di tanganmu. Kamu udah punya semua informasi yang kamu butuhin, jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu memulai. Semoga pembahasan ini benar-benar bermanfaat ya buat kamu.